Dua hari menjelang Lebaran 2025, arus lalu lintas di wilayah Sindang Kasih terpantau ramai lancar berdasarkan pantauan langsung dari pos pengamanan Sindang Kasih pada Sabtu 29 Maret 2025. Dalam 1 menit, sekitar 60 hingga 70 kendaraan melintasi pos pengamanan Sindang Kasih dengan dominasi kendaraan roda 2 dari arah barat dan timur. Menurut keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Ciamis Ibtu Pronadia Ari Parantoro, hingga saat ini belum terjadi kemacetan atau kepadatan signifikan di jalur tersebut. Namun pihaknya tetap bersiaga dan melakukan pengaturan di titik-titik rawan kemacetan seperti Simpang 3 Kujang, Simpang 3 Bahagia, serta Jalan Baru. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Priangan, rekan Aisyani Nuraini. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore Rima dan juga Tribuners dimanapun berada. Jadi 2 hari jelang Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini arus lalu lintas di wilayah Kecamatan Sindang Kasih terpantau ramai lancar berdasarkan pengamatan dari pos pengamanan Pasar Sindang Kasih pada Sabtu 29 Maret 2025 tadi siang. Dan dalam 1 menit sekitar 60 hingga 70 kendaraan melintasi pos pengamanan Sindang Kasih dan dengan dominasi kendaraan roda 2 dan dari arah barat maupun dari arah sebaliknya atau dari arah Jawa Tengah menuju ke Jabodetabek. Menurut keterangan Kanit Gakum Satlantas Polres Ciamis, Ibtu Pranodia Ari Parantoro, dia mengatakan bahwasanya hingga saat ini belum terjadi kemacetan ataupun kepadatan yang signifikan di jalur tersebut. Namun pihaknya juga tetap akan bersiaga dan juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan seperti salah satunya di Simpang 3 Kujang di Kecamatan Cikoneng, kemudian Simpang 3 Bahagia dan juga Jalan Baru. Dan apabila terjadi kemacetan ataupun kepadatan arus pemudik ataupun arus lalu lintas, nantinya pihaknya akan memprioritaskan pengaturan lalu lintas di jalur-jalur utama. Dia juga menambahkan bahwasanya hingga saat ini tidak ada laporan kecelakaan yang terjadi di area perlintasan jalur selatan ataupun di lintasan Jalan Nasional Kabupaten Ciamis. Sementara itu, berdasarkan data dari traffic counting yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pada 29 Maret 2025, mulai pukul 00 sampai dengan pukul 12 tadi siang, tercatat total ada 52.791 kendaraan yang melintas di wilayah Kabupaten Ciamis. Dan dari jumlah tersebut ada 20.988 kendaraan berasal dari arah Jawa Tengah atau dari arah timur, sementara untuk dari arah sebaliknya sebanyak 31.803 kendaraan yang datang dari arah Jabodetabek atau dari arah barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi, di mana dengan rincian ada 49,5% sepeda motor dan 39,8% itu oleh mobil pribadi. Dan untuk total volume kendaraan yang melintas dalam rentang waktu mulai pukul 00 sampai dengan pukul 12 tadi siang adalah 26.243 kendaraan roda 2 dan 21.628 kendaraan roda 4. Dan dalam kesempatan tersebut, Satlantas Polres Ciamis juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, khususnya bagi para pemudik, untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, serta juga meningkatkan kesadaran akan keselamatan berkendara. Dan petugas juga akan terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas, terutama menjelang puncak arus mudik dan juga arus balik Lebaran 2025 nanti. Dan perlu diinformasikan juga Tribuners bahwasanya hari kemarin sempat terjadi cuaca ekstrim di wilayah Kabupaten Ciamis dan di sini juga petugas pihak kepolisian dan juga posko-posko yang ada di Kabupaten Ciamis mengimbau para pemudik agar sebaiknya beristirahat jika lelah, apalagi di Kabupaten Ciamis ketika sedang melintas di Kabupaten Ciamis terjadi cuaca ekstrim seperti hujan deras disertai angin kencang. Harap untuk berhenti dan beristirahat di posko-posko yang telah disediakan di sepanjang jalur Kabupaten Ciamis menuju ke Jawa Tengah. Dan di sana juga terdapat posko-posko yang representatif. Misalnya di Masjid Al-Ghani, di sana ada posko Bajnas yang dimana ini bisa digunakan oleh para pemudik sebagai tempat beristirahat, dan di sana juga disediakan fasilitas-fasilitas
pijat gratis, kemudian juga makanan minuman jika para pemudik membutuhkan seperti itu. Kemudian di alun-alun Ciamis juga tentunya ada pos terpadu dari Polres Ciamis dan juga pihak-pihak ataupun petugas-petugas hubungan lainnya mulai dari BPBD, kemudian PMI dan juga instansi-instansi yang lain yang tentunya menyediakan tempat untuk beristirahat bagi para pemudik yang sedang melintas di jalur selatan di Kabupaten Ciamis menuju Jawa Tengah maupun dari arah timur ke barat atau sebaliknya. Jadi para pemudik tidak perlu memaksakan diri untuk sampai di tujuan dengan cepat, namun harus juga memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga terutama cuaca ekstrim jika terjadi saat melakukan perjalanan mudik. Demikian Rima laporan dari Kabupaten Ciamis, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Aisani. Selamat bertugas kembali. Baik, untuk pantauan arus kami dari Pos Sindang Kasih secara umum sampai saat ini arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai lancar. Untuk kendaraan yang melintasi Pos Sindang Kasih termonitor kurang lebih dalam 1 menit ada 60 atau 70 kendaraan yang melintas di Pos Sindang Kasih. Demikian. Dominasi kendaraan arus dari barat ke timur atau dari arah sebalik? Untuk dominasi dari arah barat dan timur R2. Didominasi oleh R2. Demikian. Sampai siang hari ini dan sempat terjadi kemacetan ataupun kepadatan kendaraan. Ya. Alhamdulillah untuk saat ini kendaraan belum ada yang sempat tersendat. Namun demikian kami dari petugas Pos Sindang Kasih selalu kuda-kuda dan melakukan pengaturan baik di titik-titik rawan macet, yaitu download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.